Kita mau ke kota Dresden, Jerman. Wah, sosisnya gurih banget loh. Oh ya? Kita sampai sana itu ada 23.000 porselan. Sekarang kita lagi mau jalan-jalan lagi nih. Kita mau ke kota Dresden, Jerman. Ini kita sekarang lagi naik mobil. Nih Alvin yang nyetir. Perjalanan kira-kira 4,5 jam ya. Iya. Dan ini perjalanannya lewat jalan tol kurang lebih 430 kilo ada ya? 490. 490 kilo. Semoga aja lancar ya guys. Sekarang cuacanya juga udah mulai dingin, udah mulai masuk musim dingin, winter. Dan di Dresden, ini pertama kalinya kita ke kota Dresden, Jerman. Belum tahu ada apa, kita lihat aja. Cuma katanya sih bagus. Dan kita mau ke Christmas market. Ya, Christmas market yang katanya tertua di Jerman. Kita lihat aja guys kayak gimana. Tapi jauh sih perjalanannya, tapi harusnya worth it lah. Nah, ini jalan tol Jerman guys. Jadi kanannya tuh ladang-ladang gitu. Dan ini kelihatannya cukup kosong ya jalan tolnya. Dan ditambah, kalau yang tahu jalan tol di Jerman itu gak ada batasan untuk kecepatan ya. Kecepatan maksimum. Ya, kecepatan maksimum. Sekarang aja Jadi kita udah lagi jalan 140 nih guys. Jadi nggak ada batas kecepatan maksimumnya. Tapi nggak selalu kayak gitu sih. Ada juga di area-area tertentu kayak maksimal 120 gitu. Kebetulan ini kita lagi jalan di yang nggak ada batas maksimumnya. Terus kita juga di jalan tol juga nggak perlu bayar tol lagi ya. Betul. Soalnya itu udah termasuk pajak kayaknya. Udah gratis. Ya, jadi anggapannya kayak gratis, jadi nggak ada yang namanya Gerbang tol. gerbang tol. Isi bensin guys. Ini di Vienna. Wah, bayar. Totalnya itu 53 euro. Berapa? Kelihatan nggak sih? Gak tahu. Kalau isi bensin di sini harus self service ya. Ini dari 0 nggak? Ya dari nol dong. Harganya guys naik terus. Pom bensinnya kayak gini. Nanti bayarnya ke yang Aral Shop itu, ke sana. Tinggal sebutin nomor itunya ya. Ini kan ada nomor 1 nih. Isi sampai full. Kita masih berapa lama lagi? 2 jam, sejam setengah lagi lah ya. A few moments later. So, sekarang kita udah sampai Dresden guys. Setelah perjalanannya 4,5 jam tadi, lumayan capek juga ya. Sekarang kita udah ada di hotel. Kayak biasa kita mau room tour kecil-kecil dulu. Kali ini kita nginep di satu hotel namanya Hampton. Hampton itu masih satu grup sama Hilton ya. Sekarang kita mulai yuk. Kita kemana sekarang? Begitu masuk sebelah kanan ya, berarti ini ada
toilet dan kamar mandi kayak gini. Ini ada untuk nabung, tapi kayak biasa ya, nggak ada bidetnya. Jadi kalian harus pinter-pinter caranya untuk cebok. Terus ada wastafel, ada body lotion, hand wash, anduk-andukan. Ini juga kita udah pakai untuk cuci tangan tadi. Kacanya besar sekali ya. Iya, kacanya, wah. Ini untuk cewek, untuk make up tuh nilai plus gitu, terang soalnya. Terus kita juga ada hair dryer di sini, hair dryernya. Jadi kita bisa hair dryer tuh bisa pakai di mana-mana gitu di dalam ruangan ini. Biasanya kan suka dipasang di sini, tapi kalau ini lepasan gini guys, itu nilai plus juga sih. Oh iya, satu lagi. Nah, ini ada satu lukisan atau gambar. Ini adalah Frauenkirche atau Woman Church dalam bahasa Inggrisnya, dan ini sangat terkenal di Dresden. Bagus ya. Nanti kita lihat kayaknya. Harus lihat ya. Next, ini kesini tempat mandinya kayak biasa ya. Sebenarnya nggak terlalu besar sih hotelnya, tapi buat kita sih cukup nyaman. Yang penting tuh bersih, terang. Ada sabun, sampo, conditioner, lengkap semuanya, air panas, air dingin ada. Yang penting ini nggak akan becek-becek. Soalnya ada kayak batasan gitu ya. Ya, ada tangga kecil gitu. Next kita ke bagian apa ya sebutannya, mungkin kayak minibar tapi lebih kayak ke lemari gitu. Ini kayak biasa ada gelas, terus untuk seduh kopi, teh. Kita juga dapat teko. Ya teko ya. Bahasa Indonesia teko ya. Terus ada laci-laci gini. Ini kosong sih isinya. Kalau misalnya kita mau simpan sesuatu gitu. Dan di sebelah sini ada kulkas. Ada kulkas kecil, ada brankas, sama itu setrikaan. Oh ya, di sebelah sana juga ada papan setrikanya sih tadi aku lihat. Kulkasnya sih kosong ya. Kayaknya kalau mau di refill tuh harus bilang dan berbayar sih kelihatannya. Nextnya kita ke sini. Tada! Ini kacanya gede banget untuk OTD-an mau ngaca. Ini tuh wow banget gitu, gede banget. Guys, ini pokoknya puas gitu. Cermin kesukaannya kaum wanita. Ya dong kan, dari buat tadi aja istri aku udah foto-foto di sini guys. Pilih baju apa gitu kan biar matching, itu perlu kaca yang besar gitu. Jangan lupa di sini juga ada gantungan nih buat gantungan-gantungan baju. Next kita ke area tempat tidur. Sofa. Ini ada sofa, lumayan banget nih kalau untuk duduk-duduk sambil ngeteh itu bisa di sini, atau mungkin kayak bisa untuk tidur juga kayaknya buat bisa 3 orang ya. Bisa banget. Lumayan juga sih, ya cuma agak keras sih. Tapi ya oke lah gitu. Kalau butuh bujenya kecil gitu untuk bertiga itu bisa. Ini kayak lounge corner gitu ya. Ya, ininya cantik banget guys, lihat. Lukisannya beneran kayak di pojokannya tuh aku sebutnya pojok estetik kalau kayak gini. Iya, betul sih guys. Ini ada lukisan, gambar, dan ada cermin juga di sini. Dan sebenarnya cermin tuh bikin ruangan jadi kayak lebih luas ya. Sebenarnya ini ruangan nggak terlalu besar. Ini bisa diambil guys, ditempel gini. Oh iya, itu kayak postcard gitu ya. Gitu ya. Ini lucu sih, bagus Keren menurut sih guys. aku. Ini semua kayak temanya kota Dresden deh ini. Iya, karena kita di Dresden. Betul. Dan pasti ada AC. AC-nya di atas sini. Meskipun negara 4 musim, tapi kita ambil hotel yang ber-AC. Meskipun kali ini lagi musim dingin. Dan ini kasurnya, sebenarnya kasurnya nggak terlalu besar, tapi ya oke lah, cukup lah ya buat kita. Ini queen size guys. Ya ini queen size. Ya empuk-empuk
Biasa aja sih empuknya. Mau di tes drive langsung diloncat? Kamu mau test drive? Jangan kotor ya, baru dari luar. Lanjut, ada TV. TV-nya juga gede ya. Untuk ukuran hotel lumayan. TV, terus meja kerja juga. Kalau mau kerja bisa di sini. Ada colokannya juga banyak ya. Tempat sampah. Udah sih, apa ya? Ini view-nya kita ambil yang view dalam hotel ya. Udah gelap juga sih, nggak bisa lihat apa-apa. Ke dalam apa ya? Kalau bahasa Jermannya Innenhof. Iya, Innenhof. Bahasa Inggrisnya taman Dalam hotel, di dalam hotel. taman di dalam Taman di gedung. tengah gedung lah. Iya, pokoknya masih dalam lingkungan hotel. Udah, nextnya kita mau Jalan-jalan. jalan-jalan ke Christmas marketnya. Kita lihat kayak apa. Soalnya katanya sih bagus banget. Kita lihat aja bareng-bareng. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. Ini dia guys, Dresdner Striezelmarkt. Ini adalah Christmas market tertua di Jerman. Kalau nggak salah itu dimulai dari tahun 1534 dan ini dia, begitu festif banget ya, megah banget ya. Dan di sini kita bisa cari segala macam makanan, mulai dari sosis, roti dan lain-lain. Dan di sini juga lihat banyak banget orang ya. Kalau ini kesan pertama aku itu sangat keren sih, karena di dalam satu lapangan dan itu cukup padat ya. Dan ini pintu masuknya dan sangat terkenal, dan itu dari 591 kalau nggak salah, itu berarti ini ke 591. Berarti bisa dihitung ya, udah 5 abad guys. Kita lihat ada apa aja. Dan kenapa namanya Striezel? Striezel itu kalau nggak salah dulu namanya di Dresden itu ada namanya Dresden Stroller. Jadi kayak ada roti gitu panjang, dikasih manis, ada kurmanya juga kalau nggak salah, atau apa spis, maaf, ada kismis bukan kurma. Dan dulu orang zaman yang tahun 15-an itu, orang zaman pertengahan itu, dia ngomongnya untuk makanan ini Striezel. Kalau kita sekarang manggilnya Strollen. Itu jadinya namanya Dresdner Striezelmarkt. Merry Christmas Day. Ini makanan pertama kita ya di Christmas market ini. Ini tuh setengah meter sosis. Ini sosisnya kayaknya non halal ya. Bratwurst. Kita pakai saus tomat sama sen. Harganya berapa harganya? Harganya 8 euro. Jadi ini sosis pakai roti baguette. Ya. Ini kayaknya Dibagi dua gitu ya. cukup terkenal sih. Ya harusnya setengah meter. Cuman ini dibagi dua gitu sosisnya. Jadi sepanjang ini. Cobain yuk. Wah, sosisnya gurih banget loh. Oh ya? Wow. Gurih banget. Ini kayaknya sosis tergurih yang pernah aku makan di Jerman deh. Wah, enak dong, enak. Enak. Enak banget ya. Enak. Wah. Harus dicoba nih Ini guys. aku belum kena rotinya soalnya susah makannya. Dan saat ini cuacanya dingin banget guys. Hari ini 1 derajat atau ntar malam 0 derajat guys. Dan di sini sekarang cukup menggigil dan kita
makan makanan kayak gini enak banget sih kelihatannya sih. Ini enak banget. Enak. Recommended gak ini? Recommended. Sosisnya tuh bener-bener gurih, terus juicy juga. Luarnya tuh ada kayak garing-garingnya. Dan rotinya tuh sebenarnya rotinya ya dalamnya lembut sih. Cuman luarnya agak keras. Rotinya kayak roti baguette pada umumnya. Tapi topnya tuh sosisnya. Sebelum diminum harus foto dulu guys. Coba diaduk tandanya. Iya, yang kerasa jeruk. Kayak coklat jeruk gitu. Jahenya malah nggak berasa kan? Kurang. Yang pasti anget sih. Enak banget, anget. Enaknya tuh anget. Soalnya coklatnya biasa aja sih. Enak sih, ada hint jeruknya. Iya, cuman nggak yang istimewa gimana gitu. Oke lah. Tapi terlalu mahal, 7,5. 7,5 euro. Ya, namanya juga khusus market ya. Menu selanjutnya guys di Cruise Market ini adalah spetze sama keju raclette. Jadi spetze itu adalah kayak mie-nya orang Jerman, kecil-kecil kayak gini nih. Ups, nah kayak gini guys mie-nya. Dan di atasnya itu dikasih keju, lumayan keju raclette. Wah kelihatannya gurih. Dan kita juga udah dikasih bumbu paprika yang merah-merah ini. Terus ada pepper sama ini bawang goreng. Marky chops. Wah guys lihat. Yang rasa pertama asin, gurih. Ini udah anget, terus ngenyangin lagi. Segini satu porsinya itu 9,5 euro. Lumayan sih, lumayan mahal tapi worth it untuk dicoba di Dresden Cruises Market guys. Morning from Dresden guys. Good morning, guten morgen, Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita lagi mau coba putar-putar Old Town-nya ya. Dan katanya sih ada satu gereja yang sangat terkenal. Namanya itu Woman Church, Frauenkirche. Dan itu dulunya hancur dibom waktu Perang Dunia Kedua, dan setelah Jerman bersatu kembali dibangun sama orang-orang yang menyumbang gitu ya, dan tempat itu sangat bagus. Yuk kita lihat yuk tempatnya kayak gimana. Tapi woman church tuh bukan artinya untuk perempuan aja kan? Cuman memang kebetulan namanya aja Woman Church. Iya. Dan di sini cuacanya cukup dingin ya saat ini sekarang. Tapi nggak sedingin kemarin sih. Kemarin tuh bener-bener dingin banget. Iya. Tapi kemarin kita di Christmas marketnya ya. Dan itu kita udah coba banyak makanan, dan hari ini juga kita mau putar-putar kota Dresden lagi. Kita mau lihat ada apa aja. Dan kota Dresden itu dibelah sama satu sungai, namanya Sungai Elbe, dan kita bisa lihat itu jadi indah gitu ya kotanya ya. Banyak bangunan tua juga, dan bangunan di sini tuh megah-megah gitu, besar. Dan bagus sih. Ini dia guys,
Frauenkirche. Dia itu gereja Kristen, tingginya itu 91 meter, dan ini tuh dulunya bukan original tapi sudah hancur waktu Perang Dunia Kedua, dibom sama pasukan aliansi itu, dan dibangun lagi setelah zaman bersatu. Kalau nggak salah dari tahun 1993 sampai 2005. Ini style barok kalau nggak salah itu. Jadi kita lihat ini dari penampakan luarnya nih, bentuknya tuh bener-bener megah banget ya, tinggi, dan ini tuh dia kayak berdiri sendiri gitu di dalam satu lapangan besar. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Kesannya itu megah. Ini dia guys, dinding porselen terpanjang 102 meter dari kiri aku ke kanan aku. Jadi sekarang aku ada di tengah-tengahnya, kira-kira 52 meteran. Dan sini kalau lihat-lihat ini adalah porselen, kotak-kotak kecil gitu, paling 30 kali 30 cm gitu. Dan dari ujung sana sampai sana itu ada 23.000 porselen. Sekarang kita ada di Louisenplatz. Ini gedung ini ada gedung gereja, namanya Gereja Kristen Trinitas kalau nggak salah. Dan ini satu kayak gedung wali kota mungkin ya, untuk Bapak Friedrich yang sebagai Vaterland. Ini mewah banget guys, kalau dilihat tuh gedungnya tuh tinggi-tinggi dan style barok gitu. Ini lapangannya cukup luas. Ini salah satu kemegahan kota Dresden guys. Sungai Elbe. Ini adalah sungai yang memisahkan kota tua Dresden. Dan kalau lihat di situ tuh itu banyak bot-bot, dan kita bisa naik bot gitu menyusuri Sungai Elbe. Katanya sih bagus. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya kalau kota itu dibelah sama satu sungai itu jadi bagus gitu loh. Coba tulis di kolom komentar deh, kalau menurut kalian kayak gimana? Apakah lebih keren, lebih bagus, lebih baik kalau sebuah kota itu dibelah oleh sebuah sungai atau enggak? Jadi guys, kita campur dulu. Ini adalah mie dari Noodle Panda, dan ini cukup terkenal ya. Kalau kita bisa lihat tuh banyak yang ngantri. Kayaknya satu-satunya Asian style gitu ya. Iya, kalau misalkan kalau bosan makan makanan Jerman, lagi cari mie yang lekoh, kalau lihat dari
Wow, kayaknya tuh gurih guys. Ini tadi ada bumbunya itu, kalau nggak salah ada sesam, ada chili oilnya juga, dan ini kita pilih yang ada daging cincang, daging sapi cincang. Terus kelihatannya sih enak ya. Dan oh ya, kalau mau vegan juga ada. Jadi ada 2 macam mie gitu, yang kita pilih yang ada dagingnya. Wow, udah coba ya. Ini enak banget guys, kedingin-dingin makan mie anget nih. Wow, aku ngerti kenapa orang suka. Gurih guys, creamy banget. Dan ini juga kalau nggak salah ada kartoffeln starch, jadi tuh yang buat jadi lebih kental lagi guys. Iya, potato starch. Oh iya, ini juga ada pilihan pedas ya. Ada yang nggak pedas sama sekali, terus yang medium, yang tengah-tengah, yang sangat pedas. Kayaknya sih, kayaknya sih kalau orang Indonesia tuh harus pakai yang paling pedas itu ada potongan cabai rawit. Segini pedas nggak? Segini sih untuk orang Asia sih enggak ya. Tapi enak sih, enak. Harganya itu 10 euro satu porsi gini. Aku ngerti kenapa orang banyak suka. Jadi kalau ke Dresden Christmas Market, coba ini deh, mie. Kalau mungkin bosen dengan makanan-makanan Eropa ya, di Christmas Market, ini ada makanan mie yang cukup enak. Kayaknya kayak kental-kental gitu. Kita coba. Apa seenak yang dibayangkan? Panas gak sih? Enggak terlalu sih. Kayak ngebul gitu. Iya, ngebul banget tuh ya. Nah, makannya pasti belepotan ya. Karena bumbunya kental. Oh, ya. Asin, gurih, rasa kayak sos kacang. Iya, ada saus kacangnya, betul. Terus ada kayak hint asam-asam gitu ya. Lumayan sih enak. Pantesan laku ya. Iya. Lumayan sih buat yang bosen makan makanan Jerman. Enak. Proof ya. Proof. 10 euro menurut aku sih lumayan banyak porsinya gitu. Bisa lah. Kenyang gitu, ngenyangin. Darling, I get you on my mind when Christmas comes to town. It's getting cold. Guys, ini tag 2 ya. Karena videografernya lupa pencet play. Pencet rekamnya lupa dia. Jadi ini adalah ham dari Prague, tradisional dari sana. Ini tuh daging ham yang di-grill. Terus pakai roti, dan ada juga kolnya. Ini harganya 8,30 €. Rasanya itu karena aku udah gigit, enak banget tentunya. Dan kalau dibandingin sama harga-harga yang tempat lain itu, satu roti itu nggak terlalu mahal juga sih. Kita kemarin beli sosis setengah meter itu harganya 8,50. Kalau ini 8,30, lebih murah malah 20 sen. Dan ini rasa pertamanya itu enak banget, asin, gurih, dan ini ada kulitnya ya, itu kriuk banget. Untuk tag kedua aku gigit sekali lagi deh. Jadi ini ada daging hamnya sama kol, dan ada ayam mayones merah gitu deh.
Enak guys. Nah, sekarang kita lagi ada di nama satu tempatnya tuh Dresdner Zwinger. Jadi ini tuh ada satu gedung dan di tengahnya ada taman. Dan ini kayaknya sih taman untuk para bangsawan gitu ya. Soalnya di dalam gedungnya tuh ada kayak koleksi porselen dan lain-lain. Dan ini bersejarah sih kelihatannya guys. Bisa dilihat ini tamannya tuh lumayan luas dan dibentuk gitu guys, rumputnya tuh kayak karpet gitu. Dan di sana itu kayak ada mahkota gede banget ya. Dan kayaknya sih kita bisa masuk ke dalam, cuman bayar untuk lihat koleksian barang-barangnya. Sekarang kita dari tengah-tengah tamannya guys. Dingin guys. Kita muter. Wow. Nah ini dia mahkota yang tadi kita lihat dari jauh. Bagus ya. Bagus banget guys. Mahkotanya kayak benar-benar mahkota raja gitu. Keren. Ini dia guys hiburannya orang zaman bangsawan dulu ke taman. Dan taman itu benar-benar dibuat sangat-sangat estetik. Bukan estetik sih, tapi mahal, mewah. Mewah. Keren. Bersih gitu, terawat banget. Bagus. Kelilingnya tuh banyak kayak apa ya sebutnya, bukan patung tapi kayak Ornamen gitu ya. sculpture kali Sculpture. Oh iya betul. ya. Oh. Kayak wow gitu. Megah banget. Ini tuh kayak di tengah kota gitu ya. Ada kayak begini gitu, kayak wow. Dan kalau nggak salah di seberangnya itu tempat raja tinggal ya harusnya ya, betul. Jadi mereka itu ya habis dari rumahnya ke tamannya, ya tamannya kayak gini. Wah, Bunyi tuh jamnya. ya itu dia Ningnong ningnong ningnong. Jam makan. jam makan. Yuk, Jam berapa nih? Sudah jam 3. 15 menit lagi. Iya, Jam 3. Sekarang kita lagi ada di satu cafe, namanya tuh Cafe Kreutzkamp. Jadi cafe ini tuh udah berdiri dari sejak tahun 1825 guys. Jadi udah cukup terkenal, udah legend banget. 1825 Ya sekarang pas banget 200 tahun ya sama tahun ini tuh. Nah sekarang kita pesen kue khasnya Dresden, namanya tuh Eierschaker. Ini ada krim sama ada saus dari Himbeer. Himbeer tuh apa ya bahasa Inggris? Kayak strawberry gitu lah pokoknya. Pokoknya berry-berryan lah.
himber sama coklat panas. Let's try. Banyak yang bilang kalau ke Dresden tuh harus cobain kue ini. Oh, kuenya lembut sih. Kita coba kuenya dulu ya. Apa ya? Sulit dijelaskan, tapi yang pasti kuenya tuh sedikit manis, gurih, karena kayaknya mungkin sesuai namanya air dari telur kali ya. Kayak agak kue sponge, tapi enggak se-spongy kue sponge. Dan di sini tuh ada kayak buah-buah gitu, kayak ada kismis dan ada kejunya kayaknya ini. Kita coba kalau pakai krim sama selai. Aku nggak tahu ini cara makannya bener atau enggak, tapi kita coba-coba aja ya. Sekarang aku ngerti kenapa kuenya tuh dikasih pilihan dua ini, karena kuenya sendiri tuh rasanya tuh tipis, jadi otomatis perlu sesuatu yang lebih nendang. Ini ada rasa asam dari selai himbernya, terus creamy dari krimnya, itu cocok banget ya. Jadinya nggak terlalu enak gitu. Hasil coklat. Kenapa pegangin tisu ya? Gelasnya lucu banget. Ya kayak biasa coklat panas pakai krim. Nggak ada yang spesial sih dari coklat panas. Harganya untuk satu set gini 6,30. Kalau coklat panasnya 4,30 kayaknya tadi ya. Lupa. Oh, 4,90 coklat panasnya. Tapi biasanya kalau untuk mau beli kue ininya sendiri pun pasti lebih murah sih kalau nggak satu paket gitu. Ya, kita makannya di kafe ya. Biasa kalau makan di kafe lebih mahal. Yes. Kali ini kita nginep di satu hotel, itu dari Hilton, tapi salah. Dresden. Itu bagus. Aduh anginnya. Dingin guys.